Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terbujuk rayu iblis untuk memakan buah itu, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa harus meninggalkan surga dan turun ke bumi. Alangkah kagetnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tiba di permukaan bumi. Sungguh besar perbedaannya antara surga dengan bumi, seperti perbedaan siang dan malam. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melihat bahwa bumi ini penuh dengan hutan belantara, pepohonan yang besar dan bercabang-cabang. Di dalamnya hidup segala macam binatang buas. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan bersusah payah berupaya mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka menemukan sebuah gua yang cukup luas, lalu mereka menetap di sana. Akhirnya, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa merasa dahaga dan lapar. Keduanya harus keluar dari gua itu untuk mencari air dan buah-buahan. Tetapi, tidak semua air dapat diminum dan tidak semua makanan dapat dimakan. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menjumpai segala macam penderitaan berbentuk dahaga, lapar, bahaya binatang buas, dan yang lainnya. Mereka dapat menggerakkan akal dan pikiran agar dapat membebaskan diri dari penderitaan-penderitaan itu. Kehidupan di dunia ini setiap detik penuh dengan perjuangan. Sungguh nyata bahwa kehidupan di dunia ini berbeda dengan kehidupan di surga dahulu. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mula-mula ditempatkan di surga hanya untuk sementara, menunggu kendaraan yang akan membawanya ke bumi. Jika dikatakan bahwa manusia ditempatkan di bumi karena dosa dan kesalahan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, maka itu merupakan kesesatan yang nyata. Karena itu, umat Islam harus membersihkan diri dari kesesatan yang nyata. Setelah bertahun-tahun kemudian, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sudah bercocok tanam dan sudah pandai pula menggembala ternak. Tak lama kemudian, setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berkehidupan sebagai suami istri, lahirlah sepasang anak kembar ke permukaan bumi, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki yang pertama diberi nama Qabil dan anak perempuan yang pertama diberi nama Iklima. Sepasang anak kembar itu menambah anggota masyarakat yang hanya terdiri dari 2 orang menjadi 4 orang. Dengan begitu, kegembiraan hidup Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di atas bumi semakin bertambah. Kegembiraan yang bertambah itu telah dapat menghilangkan kelelahan bekerja dan ketakutannya terhadap binatang-binatang buas. Setelah berlalu kira-kira setahun lamanya, Hawa kembali melahirkan sepasang anak kembar lagi. Anak laki-laki yang kedua diberi nama Habil dan anak perempuan yang kedua diberi nama Labuda. Begitulah dari tahun ke tahun, keluarga Nabi Adam alaihissalam selalu bertambah. Nabi Adam alaihissalam terpaksa bekerja lebih giat lagi untuk mendapatkan makanan lebih banyak. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa semakin tua, sementara anak-anaknya pun semakin besar dan meningkat dewasa. Qabil dan Habil sudah menjadi seorang pemuda, sehingga akal dan pikirannya mulai berkembang. Timbullah perasaan wajib menolong ibu dan bapaknya, bekerja, bertani, dan menggembala, menghasilkan makanan dan minuman. Mulailah tampak perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki kebanyakan suka bekerja di luar rumah seperti bertani, berburu, dan memelihara binatang ternak. Sedangkan anak perempuan suka bekerja di dalam rumah seperti memasak dan mengurus keperluan rumah tangga. Para keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, meskipun di bawah asuhan mereka sendiri, tinggal di alam dan iklim yang sama, namun kodrat ilahi dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih menentukan segala sesuatu di alam yang luas ini. Salah satu terlihat perbedaan dari Qabil dan Habil
Di samping itu, Nabi Adam alaihissalam bermaksud membagikan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Qabil memiliki tabiat yang kasar. Dipercaya Nabi Adam alaihissalam untuk mengolah tanah, mencangkul, dan menebas hutan belukar. Sedangkan Habil memiliki tabiat yang sangat baik dan perasaannya sangat halus. Dipercaya Nabi Adam alaihissalam untuk memelihara binatang ternak. Waktu demi waktu telah berlalu. Nabi Adam alaihissalam tidak lupa mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rezeki dan perlindungan kepadanya selama ini. Pada suatu hari, Nabi Adam alaihissalam ingin menguji keimanan dan rasa syukur Qabil dan Habil dengan menyuruh mereka pergi ke puncak sebuah gunung untuk membawa sebagian dari penghasilan masing-masing dan meletakkannya di puncak gunung agar dapat dimakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkannya. Kegiatan tersebut dinamai Nabi Adam alaihissalam sebagai berkurban, berzakat, dan beribadah. Untuk berkurban ini, Habil memilih kambing yang terbaik lalu disembelih dan diletakkan di puncak gunung. Sedangkan Qabil dengan perasaan yang sudah dibujuk rayu oleh iblis memilih buah-buahan yang tidak baik. Setelah beberapa hari diletakkan, ternyata kurban dari Habil sudah tidak ada, yang artinya sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kurban dari Qabil masih ada, bahkan semakin membusuk, yang artinya kurban dari Qabil tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil menjadi sangat marah dan iri hati karena kurbannya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat marah kepada adiknya, sekalipun Habil tidak bersalah apa-apa terhadap dirinya. Tetapi, begitulah cara iblis menggoda manusia untuk mengeruhkan pergaulan sesama manusia dalam kehidupan di muka bumi ini. Setelah masing-masing anak Nabi Adam alaihissalam itu meningkat dewasa, anak laki-laki mulai merasakan kebutuhan terhadap istri, sedangkan anak perempuan merasakan kebutuhan terhadap suami. Sekalipun masyarakat pada masa Nabi Adam alaihissalam itu baru terdiri atas beberapa orang laki-laki dan perempuan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan beberapa syariat sederhana yang harus dijalankan. Qabil anak pertama harus menikah dengan Labuda, sedangkan Habil harus menikah dengan Iklimah. Jadi, Qabil maupun Habil tidak boleh menikah dengan adik kembarnya sendiri. Syariat itu diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menyampaikan wahyu ini kepada istri dan anak-anaknya yang sudah berkebutuhan bersuami istri. Syariat ini diterima dengan segala ketaatan dan kepatuhan oleh Nabi Adam alaihissalam, Hawa, dan anak-anaknya. Namun, hanya Qabil seorang yang tidak mau tunduk terhadap syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis membisikkan Qabil bahwa Iklimah lebih cantik dari Labuda. Iblis sudah berhasil membujuk Qabil melalui kelemahan manusia terhadap nafsu kecantikan seorang perempuan. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memikirkan bagaimana cara agar dapat memenuhi keinginan anak-anaknya tanpa melanggar syariat yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap hidup dalam keadaan aman, tentram, dan selamat di muka bumi ini. Iblis masih terus memengaruhi pikiran Qabil untuk menjalankan tipu daya dan siasatnya. Iblis segera datang berbisik ke telinga Qabil, "Hai Qabil, janganlah lekas putus asa. Ada satu cara yang sangat mudah untuk mengatasi jalan buntu antara engkau dengan adikmu, Habil. Untuk bisa memenuhi hasratmu menikahi Iklimah, jalan satu-satunya adalah kamu bunuh saja adikmu, Habil." Mula-mula, Qabil agak ragu terhadap cara penyelesaian yang dianjurkan iblis itu. Beberapa hari lamanya, Qabil termenung dan duduk bermurung. Tidur tak berasa puas, makan tak terasa enak. Melihat keadaan dan tabiat Qabil yang luar biasa itu, Nabi Adam alaihissalam, Hawa, Habil, dan anggota keluarganya menjadi gelisah. Nabi Adam alaihissalam pun berkata kepada Qabil, "Janganlah engkau turut ajakan iblis.
Tunduklah kepada syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Habil dengan hati yang lapang dan pandangan luas mencoba menasihati kakaknya. Wahai saudaraku, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di permukaan bumi ini semata-mata untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang bagaimanapun bentuknya, baik dan benarnya, rupanya tidak membekas pada jiwa yang penuh nafsu yang sedang bergejolak. Keesokan harinya, Habil memulai hari seperti sedia kala. Dia menuju ke padang rumput untuk menggembala ternak. Qabil yang masih dipengaruhi oleh iblis dengan sembunyi-sembunyi mengikuti dari belakang. Qabil dengan mengepal dahan kayu yang sangat keras dan berat memukul kepala Habil dari belakang sekeras-kerasnya. Darah pun mengalir membasahi permukaan bumi. Iblis tersenyum sebagai tanda kemenangan atas siasat dan tipu dayanya, lalu pergi meninggalkan Qabil. Iblis semakin yakin akan kelebihan dirinya, memengaruhi kelemahan atau kekurangan Bani Adam alaihi salam. Setelah iblis pergi, Qabil mulai sadar akan kebodohan dirinya. Perasaan menyesal atas perbuatan yang baru dilakukannya mulai tumbuh dengan perlahan dari lubuk hatinya. Dia merasakan bahwa perbuatannya itu sangat kejam. Dia bersalah besar. Tidak ada keuntungan yang diperolehnya dan tidak ada pula kesenangan dalam hatinya. Bahkan sebaliknya, hatinya bertambah gundah gulana. Dia merasa rugi, bahkan kosong dari perasaan aman dan tentram. Qabil melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan adiknya menghadapi sakaratul maut. Gerak-gerik dan jeritan Habil mulai terhenti. Kemudian menghembus nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Angin berembus dan bertiup, daun-daun bergerak dan berdesir seakan-akan menyatakan kesedihan dan ucapan selamat jalan kepada jenazah Habil yang sudah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggallah Qabil termangu-mangu di samping jenazah adiknya, tak sampai hati kalau harus ditinggalkan begitu saja. Kemudian jenazah Habil dipikul dan dibawanya entah kemana. Dia terus berjalan, lalu berhenti melepaskan lelahnya. Hatinya sedih dan mulai berhayal agar adiknya hidup kembali. Dia mulai marah dan kesal kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Qabil melihat 2 ekor burung gagak berkelahi sehebat-hebatnya. Salah satu di antaranya terkena patuk di bagian leher, menggelepar di tanah. Lalu kemudian burung itu mati. Burung yang masih hidup menggali lubang di tanah lalu menarik burung yang sudah mati ke dalam lubang tersebut dan ditutupi kembali dengan tanah. Kemudian gagak yang masih hidup terbang meninggalkan tempat itu. Melihat itu, Qabil pun meniru burung gagak tersebut. Lalu jenazah Habil dimasukkan ke lubang, dikuburkan dan ditimbun dengan tanah. Setelah agak lama, Habil dan Qabil tidak pulang. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mulai khawatir dan cemas. Nabi Adam alaihissalam lalu berangkat mencari kedua anak itu. Alangkah terperanjatnya Nabi Adam alaihissalam melihat darah tertumpah di tanah membasahi bumi. Dadanya terguncang, hatinya berdebar. Nabi Adam alaihissalam berteriak sekeras-kerasnya kepada Qabil. Hai Qabil, apa yang engkau lakukan terhadap adikmu sendiri? Tubuh Qabil bergetar mendengar teriakan bapaknya yang luar biasa itu. Qabil terus berlari di sela-sela gunung yang tinggi, melintasi jurang-jurang yang dalam dengan hati yang penuh ketakutan, badan yang bergetar, dan jiwa yang gelisah. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa telah kehilangan 2 orang anak sekaligus. Seorang meninggal dunia dan seorang lagi hilang tak tahu kemana perginya. Terhadap yang sudah meninggal, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dia, turunkan rahmatmu kepadanya di alam barzah dan berilah di alam akhirat nanti, tempatkan di surga. Terhadap anak
anaknya yang hilang, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tak berputus asa. Mudah-mudahan dia dapat kembali dengan kesadaran dan keinsafan atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya, sehingga dia menjadi manusia yang berguna hidupnya di dunia ini bagi ibu, bapak, dan adik-adiknya. Terhadap anak-anaknya yang lain, Nabi Adam alaihissalam memperingatkan bahwa manusia hidup di permukaan bumi ini tidak sendirian. Di samping kita manusia, ada iblis yang menjadi musuh kita sampai ke anak cucu kita untuk selama-lamanya. Iblis adalah musuh kita yang dapat melihat kita, sedangkan kita tidak dapat melihat iblis. Dengan begitu, perjuangan kita terhadap iblis adalah perjuangan antara perkelahian yang tidak setara. Tetapi kita manusia jangan bersedih. Bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan yang dinamakan iman, yaitu kepercayaan penuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan yang kokoh dan kuat, iblis tidak akan berani mendekati kita sebagai manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan menjadi sebaik-baiknya khalifah di muka bumi ini.